program Jejak Jaksa ini tentu akan mengupas ya secara edukatif terkait dengan bagaimana kiprahnya para jaksa-jaksa itu bekerja dalam menjalankan tugasnya sebagai jaksa, tetapi juga sekaligus sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, kehidupan sosialnya. Jadi bagaimana dia berkiprah dalam menjalankan tugas kewenangannya, tetapi juga bagaimana dia sebagai bagian dari masyarakat juga memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana dinamika masyarakat. Nah, melalui Jejak Jaksa itu kita berharap memberikan literasi kepada masyarakat tentang sebenarnya jaksa itu punya peran apa saja, dan itu nanti merangkai dengan Adiaksa Award. Saya menyambut gembira akhirnya Adiaksa Award tahun 2025 sudah terselenggara dan sudah mencapai titik tengah ini. Jadi untuk mengenal institusi atau lembaga kejaksaan, tentu kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya bahwa tugas utama dari kejaksaan itu adalah sebagai lembaga penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, tentu dalam kaitan ini bahwa kejaksaan memiliki tugas utama atau kewenangan dalam rangka melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan melaksanakan putusan pengadilan. Nah, dan dalam undang-undang itu juga dijabarkan, dijelaskan terkait dengan kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh lembaga atau institusi kejaksaan. Nah, termasuk di dalamnya melakukan penyidikan, ya, penuntutan, kemudian baik terhadap perkara tindak pidana korupsi maupun selaku penyidik dalam perkara HAM berat. Nah, dan juga berfungsi mewakili pemerintah, BUMN, BUMD dalam perkara perdata. Jadi kejaksaan itu dalam hal ini berfungsi selaku advokat general, ya. Nah, memang kalau kita mengacu melihat kepada undang-undang tentang kejaksaan ini, maka kejaksaan juga memiliki kewenangan lain, misalnya dalam bidang intelijen seperti turut serta melakukan ketertiban umum, ya. Jadi ketertiban umum ini tentu di dalamnya juga melakukan fungsi-fungsi sosialisasi dan edukasi terkait hukum kepada masyarakat. Jadi sangat begitu luas, ya, apa yang dimiliki oleh kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsinya. Ya, kami terus berkiprah, ya, kejaksaan ini sesuai dengan kewenangan yang ada, terus berkiprah dalam rangka bagaimana menjaga citra positifnya, citra baiknya di masyarakat melalui kinerja-kinerja terbaiknya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait jejak, berarti ini bicara terkait lintasan perjalanan, ya. Nah, tentu dalam kaitan ini Jejak Jaksa ini merupakan program, ya, tayangan yang bersifat dokumenter, ya, yang tentu Puspenkum bekerjasama dengan detik.com dalam rangka menghadirkan narasi-narasi kuat tentang bagaimana kisah-kisah inspiratif dari para jaksa khususnya yang ada di daerah-daerah, ya, terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya. Nah, tetapi tidak terpaku hanya kepada bagaimana dia menjalankan tugas fungsinya sebagai jaksa, tetapi lebih dari itu tentu kita akan melihat bagaimana mengangkat sisi humanisnya, sisi inovatifnya dari jaksa itu sendiri ketika dia bekerja melebihi dari panggilan tugasnya. Nah, bagaimana misalnya tantangan yang dihadapi oleh jaksa di daerah, sehingga
jaksa itu tetap bisa memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas fungsi itu. Nah, disinilah program Jejak Jaksa ini tentu akan mengupas ya secara edukatif terkait dengan bagaimana kiprahnya para jaksa-jaksa itu bekerja dalam menjalankan tugasnya sebagai jaksa, tetapi juga sekaligus sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, kehidupan sosialnya. Jadi bagaimana dia berkiprah dalam menjalankan tugas kewenangannya, tetapi juga bagaimana dia sebagai bagian dari masyarakat juga memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana dinamika masyarakat. Oleh karenanya saya kira program Jejak Jaksa ini akan mencoba menemukan ya banyak hal yang sudah dilakukan oleh para jaksa khususnya di daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Tentu kalau berbicara terkait soal manfaat, maka dengan program Jejak Jaksa ini kita mengharapkan masyarakat akan bisa melihat ya, bisa menyaksikan sendiri bagaimana jaksa bukan hanya sebagai penegak hukum ya, tetapi dia juga sebagai pelayan publik ya, yang dilaksanakan secara humanis dan berdedikasi ya. Kemudian tentu akan terbangun bagaimana hubungan yang baik antara masyarakat dan para jaksa itu sendiri ya. Walaupun di satu sisi jaksa sebagai penegak hukum, tetapi dia bisa mengaplikasikan dirinya bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat di sekitar. Dan juga tentu ini akan menginspirasi ya lahirnya para generasi muda adiaksa ke depan ya, yang berminat dan memiliki integritas untuk berkarya di bidang hukum ya. Dan kita mengharapkan bahwa dengan program ini akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang ingin misalnya memilih kejaksaan sebagai ladang pengabdian ya. Nah, melalui program Jejak Jaksa ini maka ini akan memberikan gambaran nyata bagi mereka, sehingga dengan itu mereka tertarik bahwa memang jaksa ini merupakan salah satu profesi yang sangat baik untuk digeluti ya. Saya kira itu manfaat-manfaat yang kita harapkan dengan program ini. Ya, jaksa itu kan perannya kalau di dalam undang-undang kejaksaan itu kan cukup luas ya. Selain penuntutan dalam perkara pidana, dia memiliki peran-peran lain seperti pengacara negara dan peran-peran lain yang diatur di undang-undang. Peran-peran itu kadang orang melihatnya kan hanya ya jaksa itu penuntut umum, padahal perannya banyak. Nah, melalui Jejak Jaksa itu kita berharap memberikan literasi kepada masyarakat tentang sebenarnya jaksa itu punya peran apa saja, dan itu nanti merangkai dengan Adiaksa Award. Terus terang bahwa dengan program Jejak Jaksa ini menjadi bagian integral dari Adiaksa Award itu sendiri, karena kan dia memiliki satu perspektif yang sama terkait dengan bagaimana melihat lintasan perjalanan kehidupan para jaksa itu sendiri dalam menjalankan tugas fungsinya ya. Bahwa Adiaksa Award juga kan akan melakukan perekaman terhadap jejak para jaksa ya, apakah dia menjadi jaksa yang inovatif, kemudian jaksa yang berintegritas dan lain sebagainya ya, yang memiliki komitmen kuat dan melakukan aktivitas yang lebih dari yang biasanya terhadap institusi adiaksa. Dan program Jejak Jaksa ini juga tentu ingin memotret lebih dalam lagi, lebih detail lagi terkait dengan kehidupan dari para jaksa itu sendiri, sehingga ini akan bisa menjadi sinergitas ya. Dengan program Jejak Jaksa ini akan memberikan masukan kepada institusi ya, untuk apa? Untuk melihat bahwa ini loh jaksa-jaksa yang berqualified ya kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi sosialisasi yang efektif ya bagi kami dalam rangka untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh jaksa di daerah. Nah, ke depan ketika misalnya Adiaksa Award ini terus kita lakukan, maka kita sudah memiliki data ya, melalui program Jejak Jaksa ini yang
bisa berkontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan ya bagi tim ke depannya untuk melakukan atau memberikan katakanlah penghargaan terbaik juga bagi para jaksa yang sudah berdedikasi baik dalam menjalankan tugas fungsinya. Kita sambut dulu bahwa akhirnya Adiaksa Award yang kedua muncul beneran. Saya tadinya memang dulu pada saat yang periode pertama tahun kemarin itu berharap memang bisa berlangsung tiap tahun, dan itu nyatanya bisa tahun ini berlangsung. Artinya kalau yang kedua bisa, berarti ketiga, keempat dan seterusnya saya yakin itu lebih lancar lagi gitu. Yang berat itu kan kalau yang kedua ini perjuangannya pasti berat, bisa nggak dilakukan lagi gitu. Dan ini saya menyambut gembira akhirnya Adiaksa Award tahun 2025 sudah terselenggara dan sudah mencapai titik tengah ini. Ya, ada beberapa hal. Yang satu adalah kategori, itu ditambah 2. Itu adalah edukasi, dan kedua adalah daerah tertinggal gitu. Dan itu saya kira kepedulian kita terhadap jaksa-jaksa yang betul-betul pada posisi daerah tertinggal tapi masih punya improvisasi, punya inovasi, kita beri penghargaan khusus untuk itu. Karena kalau dengan kategori yang 5 mungkin mereka sulit untuk nembus, karena memang ini daerah tertinggal itu kan bisa jadi tidak tercover oleh media, juga bisa jadi tidak ada kasus di situ gitu, karena budaya adatnya yang kental sehingga tidak ada yang dibawa ke pengadilan atau dibawa kepada jaksa. Ya, yang saya ingat itu kan paling utama kan spesifikasi saya kan pasti yang pemberantasan korupsi, itu yang saya konsentrasi sebenarnya di situ gitu kan. Dan kedua integritas, itu udah pasti kan. Terus kemudian ada dulu penegakan hukum, restorasi justice. Saya mendirikan Rumah Restoratif Justice sejak tahun 2022 ya. Dan alhamdulillah itu didukung oleh pimpinan saya. Memang saya harus izin dulu untuk melaksanakan pendirian Rumah Restoratif Justice ini karena apa? Karena itu akan melampaui beberapa kabupaten. Terus ada yang perbatasan juga, jadi ada perbatasan kita di sini antara hulu Sungai Utara dan hulu Sungai Selatan. Nah, jadi saya harus monggo dulu dengan pimpinan memberi respon positif, maka saya datang dulu awalnya ke beberapa desa yang lumayan jauh-jauh dulu yang saya rangkul. Akhirnya saya dapat di 8 desa untuk dilakukan awal peresmian Rumah Restoratif Justice. Selanjutnya saya melakukan lagi, tidak habis di situ saja karena saya merasa sudah berhasil dan alhamdulillah semua kepala desa responnya positif. Selain itu saya juga lapor juga ke kecamatan dan Pak Camat juga luar biasa sampai ke Pak Bupati mendukung, oh bahwa ini bagus ini adanya Rumah Restoratif Justice. Akhirnya saya masih berkeliling lagi, akhirnya dapat di 167 Rumah Restoratif Justice yang ada di hulu Sungai Tengah ini. Saat menjabat sebagai Dirdik, ada kasus pembangunan infrastruktur BTS pada Kementerian Kominfo, ada kasus garam, yang terakhir yang cukup menarik perhatian banyak masyarakat, ya kasus penanganan kasus korupsi tata kelola timah. Program Berbakti itu program berangkat antar barang bukti secara gratis ke masyarakat. Itu merupakan salah satu pelayanan Kejari Kutai Barat kepada masyarakat. Mekanismenya itu kita tracking dulu alamatnya di mana. Bila sudah menemukan alamatnya atau nomor handphonenya kita hubungi, kemudian kita antarkan seperti itu. Kadang orangnya pun nggak tahu dari mana kita ini, tapi kita bilang dari Kejari Kutai Barat. Ada apa? Kita mau mengembalikan barang bukti. Oh iya, baru ngeh dia begitu. Oh iya, itu ya Pak, katanya motor. Atau itu ya Pak, katanya HP. Begitu. Oh iya Bu, makanya kita besok mau ke rumah Ibu. Oh dengan senang hati katanya seperti itu.
kita tunggu Pak kedatangannya. Jadi kita itu kan biasanya pasif jaksa itu untuk mengembalikan barang bukti ini. Jadi coba kita rubah dari pasif itu menjadi aktif. Untuk terhadap pemberdayaan sukarelawan dalam ini ya, yang kami kerjakan sekarang ini kan dari hal penyediaan air bersihnya juga Kamsimas itu ya, terhadap kepesertaan BPJS, terhadap kependudukan mereka, terhadap pendidikan mereka. Sukarelawan dalam ini suku yang masyarakat luar anggap mereka itu yang tertinggal, yang primitif. Mereka ini tuh pada dasarnya malu atau tidak mau berinteraksi dengan masyarakat luar ya. Pertama kali terhadap kejaksaan juga mereka tidak membuka diri ya. Tapi dengan bantuan-bantuan teman-teman dari ORIK, ya alhamdulillah mereka sampai saat ini yang dulunya mereka hanya di wilayah hutan ya, yang untuk mengambil buah atau rotan atau yang tidak mengenal dunia luar. Saat ini yang dalam binaan Kejaksaan Negeri Tebo sudah lebih peduli terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Saya buat, saya coding, dan saya sesuaikan dengan SOP yang ada di Kejaksaan. Jadi ada SOP yang bentuknya manual, ini menjadi sebuah elektronik dan menjadi papan pemantauan. Ketika aplikasi itu saya ciptakan, saya buat ya tentu saja untuk kebutuhan yang memang kita butuhkan. Prinsip dari aplikasi itu kan kita mengumpulkan data. Jadi kalau data kita sudah kumpulkan, kita akan menjadi sebuah informasi. Setelah menjadi informasi akan menjadi knowledge dan kemudian akan menjadi wisdom kan. Dulu saya membuatnya, saya terinspirasi dari beberapa tugas fungsi yang perlu untuk dilakukan sebuah pemantauan. Jadi harus ada pemantauan sebagai jaksa, bukan sebagai memiliki tugas membuat aplikasi ya. Tapi ketika itu dibutuhkan organisasi dan pimpinan memerintahkan dan untuk meminta, tentu saja kan kita perlu mensiasati dan memenuhi kepentingan pimpinan juga. Ada rekam jejak kinerja ya. Kalau misalnya soal restoratif justice, berarti seberapa dalam, seberapa banyak, seberapa kualitas. Jadi kualitas dan kuantitas yang bersangkutan dalam melakukan penegakan hukum melalui restoratif justice. Restoratif justice ini kan mengembalikan keadilan kepada korban. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang bukan hanya dari sisi jumlah kita hitung, tapi sisi lain adalah soal sisi kemanusiaan yang begitu menyentuh dan kemudian memberikan efek luar biasa bagi penegakan hukum yang humanis itu sendiri yang kemudian kita nilai. Ada lagi soal yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu kan yang dihadapi bukan masyarakat biasa, tapi rata-rata adalah masyarakat yang punya pengaruh baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan itu membutuhkan effort yang luar biasa karena ancamannya pasti juga, resikonya juga pasti tinggi. Ada resiko-resiko yang terkait dengan keamanan jiwa dan segala macam itu pasti ada. Nah, oleh karena itu keberanian jaksa dalam yang tangguh dalam pemberantasan korupsi itu juga kita ukur dari rekam yang bersangkutan dalam dalam pemberantasan korupsi. Ada lagi di daerah tertinggal yang dia jaksa harus menjalankan tugas dan fungsinya, tapi di daerah-daerah yang akses komunikasi, akses transportasi itu lebih sangat terbatas ya. Lebih sangat terbatas. Untuk misalnya membawa tersangka ataupun membawa alat bukti pelimpahan ke pengadilan, itu harus kemudian perjalanan ratus kilometer untuk kemudian bisa itu dilakukan, bahkan bisa berhari-hari itu dilakukan. Nah, itu yang kemudian juga kita nilai, kita ukur effortnya, dan ada 4 kriteria yang lainnya. Ya, tentu berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, ini lebih setara, lebih terukur, terus kemudian juga nanti outputnya kita akan mendapatkan jaksa-jaksa yang memang memiliki kualitas sesuai kriterianya masing-masing. Plus selain itu juga bisa memberikan motivasi kepada jaksa-jaksa yang lain, khususnya jaksa-jaksa yang di bawahnya atau yang setara, karena kan sekarang kan paling tinggi level penerima itu kan Kajari. Ya, kalau dulu kan bisa sampai eselon 2 segala macam kan. Nah, ini paling tinggi itu Kajari. Makanya kita bisa memberikan gambaran betapa kompetitifnya ini cukup kuat gitu. Nah, dari situ nanti juga akan memberikan
dorongan, motivasi kepada jaksa-jaksa juniornya bahwa penghargaan ini diberikan sebenarnya bukan karena sekedar jabatan, tapi adalah karena motivasi, disiplin, dan keteguhan dalam menjalankan SOP organisasi, aturan organisasi dan tentu juga bekerja sama dengan tim dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan. Ya, yang saya ingat itu kan paling utama kan spesifikasi saya kan pasti yang pemberantasan korupsi itu yang saya konsentrasi sebenarnya di situ gitu kan. Dan kedua integritas itu udah pasti kan. Terus kemudian ada dulu penegakan hukum restoratif justice. Karena apa? Kita ingin memberikan edukasi pada masyarakat bahwa yang namanya keadilan itu tidak harus melalui vonis gitu. Bahkan ini kita karena di luar negara-negara maju itu restoratif justice itu justru malah ditekankan itu. Di Australia bahkan yang saya kemarin juga ke sana itu betul-betul bahkan betul-betul berkembang begitu majunya restoratif justice. Keadilan yang dipulihkan itu malah justru lebih mendatangkan keadilan, dan kita berikan award itu karena apa? Supaya jaksa yang kreatif itu yang betul-betul substansi kita berikan award dan masyarakat semakin tahu gitu loh bahwa keadilan dalam tindak pidana itu tidak semata-mata harus dibawa ke pengadilan dan mendapatkan putusan dan harus penjara gitu. Karena ini kita negara Pancasila yang harmoni, yang kebersamaan, yang persatuan gitu, dan keadilan sosial itu justru kita tekankan di situ bahwa jaksa itu bukan sesuatu yang menakutkan loh, gitu loh. Ini yang justru kita ternyata ada award untuk memberikan penghargaan pada restoratif justice itu gitu. Dan itu yang kita gali juga. Kemudian inovasi dalam penegakan hukum itu sebenarnya saya punya gambaran gini loh. Dalam hal-hal yang kategori yang tingkatnya sulit itu bagaimana mereka punya inovasi, misalnya dalam kejahatan kerah putih, tindak pidana ekonomi. Padahal sekarang kan undang-undang kejaksaan bahkan sejak tahun 2019 itu perubahannya kan diberi kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana ekonomi. Nah, sebenarnya kita ingin menggali itu. Kemampuan mereka untuk inovasi penegakan hukum itu yang sesuai kehendak zaman. Karena apa? Sekarang ekonomi makin maju, banyak kejahatan kerah putih di jasa keuangan, di saham, di asuransi. Nah, ini yang kita ingin gali dari itu sebenarnya. Dan mohon maaf, sampai 2 periode ini saya belum melihat gambaran itu. Apakah ini kendalanya karena yang sekarang ini bisa jadi kendala karena jaksa yang levelnya bawah itu menjadi susah. Tapi sebenarnya kan bisa jadi di Jampitsus, di Jampidum yang berkolaborasi dengan polisi untuk membongkar yang kasus-kasus ini, misalnya judi online, investasi bodong. Nah, kan sering itu terjadi. Misalnya judi online. Kemarin saya sebenarnya pengen berikan award kepada jaksa-jaksa yang mampu membuat surat dakwaan yang menyangkutkan nama menteri dalam kasus judi online. Oh, itu hebat itu, keberanian itu. Dan meskipun dalam konteks persidangan kemudian tarik ulur segala macam, tapi bahwa berani memunculkan itu kan gambarannya kan dari mana mereka berani memunculkan itu. Kan bisa salah-salah mereka menjadi resiko mereka. Tapi setelah saya tanya-tanya, karena ya di dalam BAP saksi-saksi ada yang nyebut nama menterinya. Nah, itu loh, saya pengen memberikan award kepada jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti yang sebelum persidangan itu istilahnya yang meneliti berkas menjadi P21, itu yang menurut saya itu perlu untuk diberikan award dalam sisi inovasi penegakan hukum. Sehingga jaksa mampu menjawab tantangan zaman untuk perkembangan ekonomi yang sekian maju, yang kaitannya dengan elektronik, kaitannya dengan kejahatan kerah putih, keuangan segala macam, pinjaman online, atau bahkan level tertinggi apa sekarang, Bitcoin. Bagaimana ini bisa jadi masyarakat yang membeli Bitcoin terlindungi, inovasi penegakan hukumnya seperti apa. Saya pengen itu, nanti mudah-mudahan kalau tidak dapat yang sekarang, mudah-mudahan dapat yang akan depan. Itu kira-kira kategori yang saya bisa jelaskan. Ya benar, harapan kami adalah agar masyarakat semakin mengetahui siapa itu jaksa, apa tugasnya, apa peranannya. Kebanyakan orang saat ini hanya mengetahui bahwa jaksa hanya menuntut orang depan persidangan. Padahal tugas dan fungsi jaksa itu sangat luas. Lewat jejak jaksa ini kami ingin menjelaskan bahwa jaksa juga terlibat dalam upaya pencegahan tindak pidana, melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum,
melakukan penyuluhan dan penerangan hukum pada masyarakat dan menjadi jaksa pengacara negara bagi institusi pemerintah dan banyak lagi. Program ini juga menjadi sarana edukasi yang menarik ya dan ringan dengan kemasan dokumenter yang menyentuh. Kami berharap masyarakat tidak hanya paham tapi juga bangga dan percaya bahwa kejaksaan bekerja untuk mereka. Ya, bahwa ada makin banyak usulan, bahkan ribuan, dan kita juga sudah semakin membaik dari sisi penyerapan itu. Kalau yang pertama apapun kan pasti ya meraba-raba kan gitu kan. Nah, yang periode kedua ini sudah lebih baik, misalnya dari sisi aspirasi itu sudah lebih banyak, dan kita juga bisa meminta kepada Kejaksaan Agung juga aspirasi juga, masyarakat juga, dan kita kanalisasi dengan lebih baik, kita uji publik dulu, kita uji sendiri juga gitu, dan ada beberapa juga agak jangka waktu lama kita masukkan ke pengawasan, ke Jaksa Agung Muda pengawasan untuk diteliti segala macam, sehingga ketika menjadi 5 besar pun nampaknya yang punya catatan relatif lebih sedikit gitu. Jadi lebih matang lah sebenarnya gitu. Bukan berarti yang periode kemarin itu lebih buruk, enggak, tapi bahwa kita secara manajemen ini lebih baik gitu. Tapi justru sisi lain bahwa kita mengambil jaksa yang paling bawah inilah yang justru tantangan itu. Apakah kita bisa menemukan talenta-talenta itu? Kan ujiannya belum cukup nih, kan gitu kan, belum teruji. Kalau sudah Kajati itu kan bisa jadi sudah teruji gitu kan, track recordnya bisa cari baik dan buruknya apalah macam-macam gitu masih lebih mudah. Tapi kalau yang ini kan bisa tantangan kita, bisa jadi kita salah dalam memilih itu, dan itulah yang kita diskusikan, kita narasikan dalam bentuk yang lebih bagus, dan kemudian ya dinamika kita tetap pada posisi makin di antara Dewan Pakar ini menjadikan makin dinamis gitu, dan bahkan banyak orang baru juga dinamikanya itu, dan mereka malah saya dalam beberapa kategori malah saya abstain gitu, supaya ini menjadi beliau-beliau yang malah melakukan pemilihan dulu, baru saya memberikan finalisasi, atau bahkan saya tetap absen karena menurut saya sudah bagus pemilihan mereka juga gitu. Jadi jangan sampai saya yang periode 2 kali ini malah mendominasi gitu, justru itu tidak bagus. Jadi nampak bahwa kebersamaan kita Dewan Pakar ini menjadi suatu yang ingin memberikan yang terbaik untuk Korps Adiaksa dan umumnya juga kepada Republik Indonesia juga gitu. Jadi ini justru saya sadar diri untuk sering menahan diri gitu malahan gitu. Jadi darah-darah segar seperti Pak Puji, Pak Farizal, mungkin Mas yang DPR Mas Dedi gitu, segala macam ya malah mereka yang lebih aktif. Saya dalam beberapa kategori melakukan tanda kutip abstain gitu. Jadi kita sangat tujuan kita praktis sebenarnya ya, dengan program Jejak Jaksa ini tentu kita akan menyajikan bagaimana kisah inspiratif itu sendiri ya, inspiratif dan humanis dari para jaksa ketika mereka menjalankan tugasnya ya, maupun dalam kiprah sosial di luar panggilan tugas itu sendiri secara formal ya. Karena kan kalau jaksa misalnya bertugas dalam konteks tugas fungsinya, tetapi setelah itu dia juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, jadi ini juga menjadi tujuan yang akan kita capai melalui program Jejak Jaksa ini. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran, fungsi dan tugas kejaksaan itu sendiri. Nah, jadi dengan program ini kita harapkan bahwa masyarakat ini bisa lebih mengenal sosoknya jaksa itu, tidak hanya secara formal bertugas di kantor atau menjalankan fungsi-fungsi penuntutan dan fungsi-fungsi lainnya, tetapi di masyarakat juga kita melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan bersosial dari jaksa itu sendiri. Nah, kemudian kalau masyarakat sudah mengenal, tentu kita mengharapkan ini akan membangun citra positif dari institusi kejaksaan, dan juga sekaligus kita akan mensosialisasikan capaian-capaian kinerja terbaik yang dilakukan oleh para jaksa baik di pusat maupun di daerah, khususnya di daerah-daerah katakanlah yang daerah-daerah 3T ya kan. Nah, ini saya kira sangat baik sekali untuk secara nyata masyarakat bisa menyaksikan bahwa kita benar-benar para jaksa di daerah itu benar-benar
mengorbankan, memberikan pengorbanan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.